wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasakhirun alim. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza 'azamat ummatid dunya nuziat minha hibatul Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian kita awali rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan kalimat ini ada di dalam pikir kita, ada di dalam jiwa kita, sehingga kita tidak akan bergerak, kita tidak akan berjalan, melangkah, atau berbuat apapun kecuali dalam perintah Allah, menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, kemarin kita telah membahas dua ayat. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin falqa asahu fa idza hiya su'banum mubin. Ayat ini telah kita pelajari ketika Nabi Musa didebat oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa diperintah untuk menunjukkan ayat-ayat yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi Musa melemparkan tongkat, fa'alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin. Ketika dilemparkan tongkat itu berubah menjadi su'ban. Su'ban ini menurut Ibnu Abbas adalah ular jantan yang nyata. Mubin itu nyata. Kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-107 dan 108. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin. Wa naza'a niku napa? Cabut. Jadi wong lek naza niku orang yang sedang orang yang dicabut. Wa naza'a yadahu, tangannya. Ketika Nabi Musa itu mencabut tangannya, fa idza hiya baydha. Baydha niku abyad niku putih. Maka tangan itu menjadi putih, lin-nadhirin, bersinar. Lin-nadhirin, untuk orang-orang yang melihat. Jadi ayat ini mengisyaratkan, dan kalau kita ini mengetahui bahwa asal-usul Nabi Musa, ini kulitnya ini napa jenengi, bukan kulit putih tapi agak gelap. Kulitnya Nabi Musa ini adalah agak gelap.
Apalagi Nabi Musa ini pekerja, napa jenenge nengarani niku penggembala kambing di padang pasir. Maka Nabi Musa ini menurut satu riwayat bahwa Nabi Musa ini adalah kulitnya ini agak gelap, bukan berkulit hitam tetapi agak gelap. Maka ketika Nabi Musa wanaza'a yadahu, mencabut tangannya, faidha hiya baydha'u, maka tangan ini terlihat putih bersinar, lin nadhirin, bagi orang-orang yang nadhirin, orang-orang yang melihat. Jadi semua orang itu bisa melihat bagaimana Nabi Musa itu mengeluarkan tangannya kemudian menjadi putih bersinar. Ayat ini sudah kita ceritakan kemarin bahwa ketika Fir'aun dan keluarganya beserta para pembesarnya itu ketika didatangi Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, wa qala Musa ya Fir'auna inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Maka ketika Fir'aun itu meminta kepada Nabi Musa, apa buktimu? Apa buktimu bahwa engkau adalah utusan? Maka Nabi Musa itu mengeluarkan tangannya itu berubah menjadi putih. Maka ketika melihat tangannya Nabi Musa itu yang berubah menjadi putih bersinar, bukan putih penyakit seperti putih belang sopak, itu bukan, tetapi putihnya putih bersinar. Kemudian ketika dikembalikan lagi, maka tangan itu berubah kembali kepada kulit yang aslinya sebagaimana mestinya. Maka qalal mala'u min qaumi, qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasakhirun alim. Maka para pembesar itu berkata, mala'u min qaumi fir'aun, dari kaumnya Fir'aun, anak buah Fir'aun, para pembesarnya Raja Fir'aun ini berkata, qala inna hadza lasakhirun alim. Inna sak teman-teman ini, hadza ini, lasakhirun, la itu lamnya sungguh, lam sumpah, lam kosam, sakhirun alim. Niki sihir, sakhirun niku sihir, alim niku sing ilmu sihir, sing nyoto. Ini nyata-nyata sihir ini. Ini nyata-nyata ilmu sihir. Kemudian ayat yang ke-110, yuridu ayyukhrijakum. Yuridu, mereka menuduh kepada Nabi Musa. Yuridu, Nabi Musa ini menghendaki ayyukhrijakum, agar kalian ini keluar. Agar kalian keluar, maksudnya kalian ini terusir, min ardikum, dari bumi kalian. Famadza ta'murun, maka apa perintahmu? Maka apa yang engkau perintahkan, apa yang akan engkau lakukan?
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat ini, mulai dari wanaza ayadahu faidha hiya baydha'u lin-nazirin, kemudian qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasakhirun alim yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. 3 ayat ini harus kita cermati, bagaimana ketika seorang dai ini ketika mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah didohirkan. Kalau cerita dalam ayat ini, Nabi Musa mengeluarkan tangannya, kemudian tangannya itu berubah menjadi putih, maka dikira mereka itu, padahal itu adalah mukjizat. Tetapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa ini adalah lasakhirun alim, sungguh ini adalah sihir yang nyata. Maknanya, orang yang tidak mendapat hidayah, ini berusaha menuduh sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi tiang niku akan berkata sesuai dengan kebiasaan dirinya. Nah, kebiasaan Fir'aun dan bala tentaranya ini adalah klenik. Kebiasaan Fir'aun dan bala tentaranya ini klenik. Mereka ini percaya terhadap hal-hal yang berbau sihir, berbau itu. Maka ketika Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari bajunya itu terlihat putih, mereka langsung menuduh bahwa Nabi Musa ini mempergunakan sihir. Maka ketika kita berkaca dengan ayat ini, bahwa ketika kita ini berjuang, kemudian kita membuktikan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini harus didohirkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala, yang mengutus, rasulahu, utusannya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhiro, untuk mendohirkan. Liyudhiro ini mendohirkan. Maksudnya supaya dohir, bahwa agama ini sesungguhnya adalah batin. Nah, kalau agama ini tidak didohirkan, agama ini akan tetap menjadi dalam batin. Makanya dulu itu ada di Jawa ini ada agama yang namanya agama kebatinan. Agama kebatinan ini orangnya yang bagaimana agama kebatinan? Ini ngomong itu seakan-akan dia ini beragama. Tetapi segala sesuatunya, amalannya itu ada di dalam batin, makanya dikatakan kebatinan. Dan Islam ini bukan kebatinan. Makanya di dalam setiap amalan itu ada yang perlu disembunyikan, ada yang perlu didohirkan. Makanya ilmu tentang mendohirkan ini apa saja yang didohirkan. Nah,
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat di masjid bagi seorang laki-laki itu adalah wajib. Ini dalam rangka liyudhirau alat dini, untuk mendohirkan agama. Jadi kalau agama itu didohirkan, di dalam sholat pun itu ada rukun-rukun yang harus didohirkan. Rukun yang harus didohirkan, ada rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah ini rukun-rukun gerakan. Mulai takbir Allahu Akbar, nah ini harus didohirkan, harus terlihat sebagaimana contohnya yang dicontohkan. Ada ruku Allahu Akbar, kemudian ada itidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, kemudian ada tasyahud, kemudian ada salam. Ini rukun fi'liyah. Dan ini rukun, yang namanya rukun ini adalah wajib. Rukun itu wajib. Dan wajib ini bisa gugur ketika ada halangan, ada hukum darurat. Makanya kalau kita ngaji tentang masalah liyudhiro, untuk mendohirkan, itu harus paham apa darurat itu. Ketika mereka ini nggak mampu rukuk, maka dia bisa mengganti caranya rukuk tadi, diganti. Gak mampu sujud, caranya sujud bisa diganti. Bahkan sholat ini dengan cara tidur, gak masalah. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Tetapi kalau mampu, nah saat ini yang banyak terjadi saat ini, orangnya mampu sujud, tetapi duduk, sholat dengan duduk. Kenapa tidak mampu berdiri? Oh baik, tidak mampu berdiri berarti darurat, boleh duduk. Tetapi duduknya tadi ini bukan duduk di kursi. Kenapa? Karena dia masih mampu sujud. Sujud ini rukun fi'liyah. Maka harus dipenuhi rukun fi'liyahnya. Kecuali kalau dia ini nggak mampu sujud, baru dia ini boleh sholat dengan duduk. Itu rukun fi'liyah. Kemudian rukun qauliyah. Rukun qauliyah ini takbir harus diucapkan Allahu Akbar, bukan diam mek ngene tok, bukan. Ketika ruku ini harus takbir juga. Rukun qauliyah takbir itu harus diucapkan. Kemudian Al-Fatihah ini harus juga dibaca, harus diucapkan, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun qauliyah. Kemudian tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini rukun qauliyah, rukun yang harus diucapkan. Kemudian sholawat, rukun tahiyat tadi ini, tasyahud ini diawali dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bacaannya sampai yang terakhir wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian sholawat. Nah, sholawat ini juga rukun qauliyah. Maka banyak saat ini yang mengira bahwa sholat ini di dalam hati, di dalam batin. Rukun fi'liyahnya dikerjakan, tetapi rukun qauliyahnya nggak dikerjakan. Ini kenapa? Karena mereka nggak pernah ngaji. Mereka sholat ini tidak ada sanatnya, tidak
tidak ikut sanad. Sehingga ketika mereka ini nggak mengetahui sanadnya itu sing bersambung. Makanya kalau agama ini nggak ada yang ngajari, maka sing ngajari setan. Maka agama ini harus ada yang ngajari. Belajar dari siapa? Gurumu siapa? Guruku saya, guru saya itu ini. Dari guru saya ini ke sini sampai itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini adalah diwariskan itu. Diwariskan ada sanad. Jadi nggak boleh belajar sendiri. Harus ada gurunya. Karena guru tadi ini bertanggung jawab kepada diterimanya amal tadi. Kalau nggak ada gurunya, nggak ada yang bertanggung jawab, kamu belajar dari siapa? Belajar sendiri. Loh ternyata salah. Bagaimana kamu mendapatkan timbangan amal kebaikan kalau nggak ada sanadnya itu. Kemudian ada sunnah. Di dalam sholat itu ada sunnah. Nah, sunnah ini apabila dibaca dengan qaul, dibaca dengan itu, maka dia akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Kayak doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini adalah sunnah. Bacaan iftitah ini adalah sunnah. Kalau dibaca dengan qauliyah, maka akan mendapatkan berkah dari rukun qauliyah, akan mendapatkan pahala. Kalau dibaca dalam hati, ya dapat, tetapi nilainya tidak sebanding dengan qauliyah. Itu. Kemudian ketika ruku subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Itu kalau dibaca dengan qauliyah, dengan khofi itu bisik-bisik, itu akan mendapatkan pahala rukun qauliyah. Sunnah kalau nggak dibaca nggak masalah, tapi nggak dapat berkah dari ruku. Jadi harus mengerti tentang masalah-masalah ini. Ada rukun, ada sunnah. Ini harus dipahami. Maka liudhiro, untuk didohirkan agama tadi, untuk didohirkan. Ketika agama ini nggak ada yang mendohirkan, maka kewajiban kita untuk mendohirkan. Siapa yang mempunyai kewajiban? Ya umat Nabi yang merasa dirinya menjadi umat Nabi. Kalau nggak merasa jadi umat Nabi, nggak merasa bertanggung jawab untuk mendohirkan, ya jangan disalahkan ketika kita ini mendekati telaganya Nabi, ternyata kita diusir, tidak boleh mendekat. Ketika dilihat itu itu umatku, kenapa kamu usir? Oh iya, tapi dia ini hanya mengaku sebagai umatmu, tetapi tidak pernah mendohirkan agama yang engkau ajarkan, nggak pernah mendohirkan. Jadi liyudhirau ala dini kullihi walau karihal kafirun, supaya orang kafir ini nggak suka, supaya orang kafir itu marah, supaya orang kafir nggak senang.
Jadi siar yang dikatakan siar itu sudah ditata oleh agama itu. Mana yang harus diperlihatkan, mana yang harus disembunyikan. Maka qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasakhirun alim. Ketika orang-orang pembesar itu melihat bukti mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka mengatakan bahwa ini adalah sungguh-sungguh sihir yang nyata. Ilmu sihir. Dan dia kemudian dia mengatakan yuridu ayyukhrijakum. Yuridu Nabi Musa. Musa ini menghendaki kalian ini keluar dari min ardikum. Yukhrijakum min ardikum. Jadi dia menuduh Nabi Musa itu mau mengusir Fir'aun dan para pembesar dan bala tentaranya itu, menuduh mau mengusir dari tanah Mesir. Oh, tidak benar. Tidak benar. Bahwa setiap dai ini tidak akan pernah mengusir manusia dari tempatnya. Cuman Nabi Musa, dai itu mengajak supaya umat ini ingat bahwa manusia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diciptakan oleh Allah, dihidupkan, diberi rezeki, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Ini supaya manusia itu mengingat dan bersyukur. Nah, ketika bersyukur tadi ini, cara bersyukurnya itu hanya dengan caranya yang menciptakan. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan kita ini Allah, yang memelihara kita ini Allah, yang memberi rezeki kita ini Allah. Maka cara bersyukurnya itu harus dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita sendiri. Makanya untuk liudhirau ala dini kullihi tadi, untuk mendohirkan agama tadi ini, bukan menurut pikiran kita. Gawe ngene wis, gawe ngene, cekne opo, cekne rame, masjidnya biar rame dan lain sebagainya. Kalau nggak ada contoh dari apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi masalah. Pasti akan menjadi masalah. Masalah di dunia akan menjadi pertentangan, akan menjadi nopo jenenge sele genjine ya. Hati tadi ini tidak akan bersatu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 100 berapa itu? Ayat 100 104, 103 loh. Diawali dari babnya tentang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kepada agama ini, wa'tasimu bihablillah, agamanya Allah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jami'an, bersama-sama. Wala tafarraqu, ojo tukaran. Kenapa kok ojo tukaran? Karena ketika sahabat dan para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu itu membuat amalan sendiri-sendiri, sehingga mereka ini sili genji wat kuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da. Ingatlah ketika nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dalam keadaan a'da, ketika kalian dalam keadaan permusuhan. Jadi dulu ini sudah terjadi permusuhan antara Bani Aus dan Bani Khazraj.
Ini hari-hari berperang. Kenapa? Karena mereka membuat peraturan sendiri-sendiri. Sama-sama orang Yahudi tetapi berperang. Karena peraturan ini bukan peraturan ini agama. Mulai peraturan ini agama yang dicontohkan oleh Rasul mereka. Mereka tidak akan silih genje. Fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati-hati kalian, fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, nikmat agama itu yang Allah berikan menjadikan kalian bersaudara. Apabila saat ini terjadi bahwa satu orang dengan yang lainnya ini tidak bisa bersatu, yakin bahwa dia tidak mencontoh agama yang benar. Dia mencontoh amalan yang tidak bersanad. Orang yang mencontoh agama yang tidak bersanad, sanate pedhot tutuk endi itu ternyata ana tutuk kene, tutuk nenek moyang yang membuat ini caranya begitu. Itu pasti akan menjadi napa? Akan menjadi adu, ada menjadi permusuhan. Itu pasti itu. Kenapa saya bisa memastikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini pasti beneri. Makanya agama itu aja ngarang dhewe. Jadi agama ini harus punya sanad. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Maka apa yang kau perintahkan? Apa yang akan kamu lakukan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, jadi 3 ayat berturut-turut ini mengisyaratkan bahwa ketika ada dai yang mengingatkan, kemudian membawa bukti-bukti kebenaran tentang agama, pasti dai tadi ini akan difitnah. Nah, fitnah ya seperti yang diterima oleh para rasul tadi ini. Nabi Musa ini difitnah. Setelah Nabi Musa terus Nabi Harun mau dibunuh juga. Nabi siapa yang nggak difitnah? Seluruh nabi-nabi, bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga difitnah. Jadi maka dai yang meneruskan perjuangan agama itu pasti difitnah, pasti akan difitnah. Bahkan dai yang pernah diusir dari tempat tinggalnya itu banyak. Hadirin yang dirahmati Allah, niku nggih wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nazirin. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Yuridu ay yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Pun ngoten mawon. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.